Oke, kita lanjut ya tentang otorisasi. Oke, jadi ya kita seolah-olah belajar ya. Oke, jadi di sini uh, logiknya, ya logik, ya logikanya, kalau di sini dia bukan yang punya tweet, tentu aja harusnya dia nggak boleh edit tweetnya ini ya. Oke, jadi kita bisa gunakan if else, ya if, ya intinya kondisional lah ya. Oke, kita gunakan kondisional. Oke, kita masuk ke text editor lagi dan kita masuk ke bagian edit. Untuk update ya nanti aja ya, karena kita butuh editnya dulu. Oke, jadi di sini kita gunakan tweet seperti ini. Tweet kita gunakan find ID. Jadi kita bisa gunakan seperti ini. Untuk returnnya ya berarti kita tinggal ubah aja biar nggak melakukan operasi database 2 kali karena sudah disimpan di memori. Nah, di sini kita bisa gunakan if kondisinya jika tweet user ID atau ya yang punya tweet ini, ya intinya itu ya, bukan orang atau bukan orang yang sama dengan yang login di sini, maka nggak boleh gitu ya. Oke, jadi di sini kalau dia bukanlah tidak sama dengan out ID, jadi dengan ID orang yang sedang login, kalau nggak sama, ya kita nggak boleh aksesin ini ya. Jadi mungkin di sini kita gunakan abort 403 seperti ini. Jadi seperti itu. Gampang banget ya sebetulnya ya. Kita coba edit. Wah, forbidden, nggak boleh nih. Kok forbidden ya? Harusnya berapa sih? 401 atau 403 ya? Unauthorized itu 401 harusnya. Edit. Oke, unauthorized seperti ini ya. Jadi kita nggak boleh mengedit punyanya orang. Tapi di sini kok ditampilin. Oke, di sini kok ditampilin ya, berarti di view-nya juga kita perlu ya. Berarti itu di timeline. Nah, di timeline ini misal nih ya, jadi linknya ini hanya kita tampilkan if tweet user ID sama dengan out. Oke, mungkin di sini kita gunakan helper aja karena di view ya lebih enak helper. Oke, kita bisa gunakan seperti ini. Oke, mungkin kita kasih spasi aja ya biar oke. Oke, kita coba refresh dan di sini nggak muncul semua. Kalau saya masuk ke Amirul di mana nah? Nah, ini di Amirul. Nah, tombol editnya muncul. Kalau di Ihsan, tombol editnya nggak muncul. Oke, kita sudah membereskan hal ini. Tapi di Laravel itu ada namanya fitur policy ya, policy. Bacanya bahasa Inggris kayak gitu. Atau polisi. Policy lah ya. Intinya untuk menangani otorisasi ini. Jadi kita bisa create ya. Kita gunakan PHP artisan make policy. Oke, di sini namanya apa? Jadi karena kita berhubungan dengan tweet, maka di sini kita beri nama tweet policy. Sebenarnya namanya bebas, cuman kalau menuruti konvensi dari Laravel kita nggak perlu setting ini, setting itu, setting enggak. Jadi kita ikutin aja. Modelnya apa? Modelnya tweet. Jadi biar lebih gampang seperti itu ya, kita gunakan seperti ini aja. Oke, jadi kita bisa mulai untuk bikin policy-nya. Kalau nggak pakai nama sesuai ini, kita bisa masuk ke app, bukan app ya, out service provider di sini ya. Ada contoh seperti ini. Jadi kalau kawan-kawan bikinnya misalnya modelnya model terus di sini model XXX policy seperti ini. Jadi modelnya apa, kelas polisinya apa, atau bisa ditulis seperti ini loh. Jadi di sini modelnya misalnya tweet class, kemudian tweet class itu polisinya di mana? Oke, tweet policy class itu sama hasilnya. Jadi ini full stringnya tadi ya. Kalau kita buat itu ya string sebenarnya ini. Cuman kita nggak perlu ini. Oke, kita kita undo aja ya, undo. Oke, seperti ini. Jadi kita nggak perlu ini karena ya sudah seperti yang saya bilang tadi, karena kita sudah mengikuti konvensi, jadi kita nggak perlu yang itu untuk setting-settingnya. Jadi kita tinggal implementasikan di tweet policy view any, ada view create, ada update ya.
update. Oke, kita berarti bikinnya di update aja, berarti nggak di edit. Oke. Boolean. Oke, returnnya adalah boolean. Jadi di sini if, oke, ini saya gunakan if dulu, user ID sama dengan user ID, maka di sini return true. Kalau enggak, return false. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana implementasinya? Jadi untuk implementasinya ya, kita tinggal masuk ke tweet edit controller tadi. Oke, di sini kita nggak pakai if lagi di sini ya. Jadi, oke, kita gunakan this authorize update ya. Apakah dia bisa update? Kemudian di sini modelnya kita gunakan tweet seperti ini. Ini objek ya, objek dari tweet ini. Kita coba refresh sekarang. Oke. Di sini muncul karena ya ini Amirul. Sekarang saya masuk ke Ihsan. Oke, nggak muncul ya. Jadi kita nggak bisa ngetes. Jadi untuk view-nya kita hilangin dulu. Timeline ini kita hilangin dulu untuk pengecekan tweetnya. Jadi ya itu caranya. Cuma nanti ya kita bisa dapetin keuntungan dengan gunakan pulse ini. Oke, di sini Ihsan bisa lihat tombol editnya. Kita edit, tapi this action is unauthorized 403 seperti itu ya. Betul 403 tadi berarti ya, forbidden kalau dengan abort tadi ya. Oke, this action is unauthorized. Jadi ya sama, cuman ya sudah dihandle dengan polisi dari Laravel atau polisi dengan Laravel tadi. Jadi ada logiknya di sini ya. Logiknya itu ya kita lihat tadi tweet polisi seperti ini. Ini dia maunya dapat boolean true atau false. Kalau nilainya ini sama ya berarti true, kalau enggak ya false. Nah, lebih singkatnya itu bisa kita tulis seperti ini ya. Return user ID sama dengan tweet user ID. Nah, seperti ini kan udah otomatis returnnya adalah boolean atau false ya. Boolean ya, true atau false, sorry. Jadi kalau nilainya benar ya true, kalau nilainya salah ya false. Kita coba cek lagi, kita refresh, kita masuk ke Ihsan ini ya. Ihsan ini Amirul, kita edit. Nah, this action is unauthorized. Jadi ya nilainya tetap boolean, true or false. Lalu bagaimana untuk di timelinenya ini supaya nggak kelihatan orang lain? Jadi dengan policy ini kita bisa gunakan direktif yang namanya can edit, kemudian di sini tweetnya. Oke. Jadi ini otomatis dia mendeteksi lah, jangan pakai bahasa Inggris ya, jangan dikit-dikit Inggris, sorry. Walaupun ini bahasa Inggris semua sih. Oke. Sorry, interupsi aja ya. Jadi bebas. Jadi di sini apakah dia bisa edit? Sorry, bukan edit ya. Tadi namanya update sesuai nama metode di sini, update ya. Update kemudian tweet seperti ini, kemudian ya kalau dia cocok ya muncul, kalau enggak ya enggak. Nah, ini enggak muncul di Ihsan, jadi lebih oke kan tulisannya, nggak pakai if bla 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 tadi, tapi pakai can. Apakah dia bisa untuk update? Kalau nggak ya nggak ditampilin. Oke, kalau bisa harusnya Amirul ini bisa. Ups, kok nggak muncul Amirulnya? Oke, ada apa tuh? Amirulnya nggak muncul. Oke, kita tipe update harusnya ya. Nah, di sini Amirul muncul dan bisa edit. Kita cek lagi di Ihsan, tetap nggak muncul ya, karena ya sudah betul. Oke, jangan sampai lupa atau jangan sampai tipu di sini ya. Oke, jadi ya kita sudah belajar ya bagaimana kita menghandle ini atau menangani untuk bagian ini ya. Jadi itu ya menyenangkan juga, untuk nulisnya lebih enak. Di blade-nya atau di view-nya kita bisa gunakan directive can. Di controllernya kita bisa gunakan method disauthorize, kemudian tweetnya seperti ini. Oke, jadi ya cukup simple, atau ya nggak simple sebenarnya, cukup sederhana untuk dipahami ya. Jadi kalau belum paham mungkin bisa dibalik-balik lagi atau diulang untuk penjelasannya ya. Jadi sebenarnya disauthorize ini ya sama fungsinya kayak fungsi if atau kondisional yang kita buat sebelumnya tadi. Cuman dia dibedakan atau dimasukkan ke dalam sebuah
kelas policy yang ada di Laravel. Jadi ini akan digunakan untuk mengecek ya nantinya. Misalnya nanti butuh untuk delete, itu kita bisa gunakan policy untuk delete. Jadi otorisasinya dengan metode destroy atau delete ya. Jadi ya sesuai yang ada di sini ya, delete namanya delete. Oke. Jadi kita akan lanjutkan di bagian berikutnya.